Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya, yaitu dengan mata pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Melanjutkan yang kemarin, kita sudah membahas tentang surah Ad-Duha. Nah, sekarang kita tinggal membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama dengan membacakan ayat basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu kehadiran. Bagaimana semuanya hadir? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam situasi pandemi ini kita harus tetap semangat, harus tetap menjaga stamina, daya tahan tubuh, harus tetap menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kita membaca dulu surah Ad-Duha. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi ke dalam berapa bagian? Ada yang tahu? Hukum nun sukun itu terbagi ke dalam 4 bagian. Itu apa saja? Idgham, idhar, ikhfa, dan iqlab. Nah, itu pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Kenapa disebut hukum nun sukun dan tanwin? Atau kenapa disebut hukum idhar, idgham, iqlab, ikhfa? Nah, di situ ketika kita menemukan huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, huruf iqlab, huruf idhar, huruf idgham. Nah, itu bisa disebutkan dengan hukum tajwid, dengan hukum-hukum tersebut. Huruf idhar ada berapa? Huruf idhar itu ada 6. Apa saja? Amjah, ha, ain, ha, ogin, kho. Huruf idgham ada berapa? Ada 6 juga. Apa aja? Ya, nun, mim, waw, lam, ro. Ya, itu huruf idhar. Apa saja huruf iqlab? Yaitu ada 1, nyatanya huruf ba. Huruf ikhfa ada berapa? Huruf ikhfa ada 15. Apa saja? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Nah, itu huruf ikhfa. Hafal semua? Hafal ya, insya Allah. Kalau belum hafal, silahkan dihafalkan. Nah, setelah kita mengetahui huruf-hurufnya, baru kita mengenal lebih dalam lagi. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam hukum nun sukun dan tanwin. Nah, di sini kita akan lebih jelas mengenal tentang hukum nun sukun dan tanwin. Tanwin adalah pelafalan atau penyuaraan huruf nun sukun dalam sebuah akhir kalimat isim, tetapi tidak diberlakukan dalam sebuah penulisan kalimat. Nah, itu disebut dengan tanwin. Ketika nun sukun atau harkat tanwin ini bertemu dengan salah satu dari 29 huruf hijaiyah,
maka sudah pasti terbentuk 4 hukum bacaan yang mungkin bagi kita sudah ada yang mengenalnya. Yang pertama yaitu pembagiannya idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Yang pertama yaitu izhar. Menurut bahasa, izhar ini berarti jelas atau tampak. Menurut istilah, izhar mempunyai arti melafalkan huruf izhar dari tempat keluarnya huruf tanpa disertai dengan bunyi dengung atau guna. Jumlah dari huruf izhar ini ada 6, yaitu amjaha, ain, ha, ogin, kha. 6 huruf tersebut disebut huruf halki karena tempat keluar dari huruf tersebut terletak pada tenggorokan. Contohnya yaitu yanaiku, yanauna, wal munkhaniqah, pasayun ghidun, yanhauna, yanhitun. Yang kedua yaitu idgham. Arti idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau bisa juga diartikan dengan melebur dengan yang lainnya. Menurut istilah, idgham adalah bertemunya huruf nun sukun atau tanwin dengan huruf yang hidup, sehingga huruf tersebut mirip dengan huruf yang bertasydid. Idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Di mana idgham bigunah artinya idgham yang memakai dengung atau gunah. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yang dimana sering disingkat dengan yanmu. Contohnya syarrayyarah, min waraihim, min ni'mah, ajwajam mutahharah. Nah, itu contoh dari idgham bigunah yang dimana masuk dengan berdengung. Kemudian idgham bila gunah dibaca ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, serta proses pembacanya tidak disertai dengan dengung. Malalu bada ghafurur rahim. Nah, itu adalah contoh idgham bila gunah yang tidak ditahan atau tidak didengungkan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga iqlab. Iqlab ini mempunyai arti menukar atau membalik. Menurut istilah, menukar makhraj suatu huruf ke huruf yang lain dan diiringi dengan suara dengung. Dasar dari bacaan iqlab ini adalah ketika ada nun sukun bertemu atau jatuh sebelum huruf ba. Adapun cara membacanya adalah dengan mengganti huruf nun sukun atau mati atau tanwin dengan huruf mim karena bertemu dengan huruf ba. Contohnya yaitu alimum bidzat, lanas fa'am bin nasiyah. Nah, itu ketika ada tanwin bertemu dengan ba, itu disebut iqlab. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa adalah menyembunyikan atau menyamarkan bacaan huruf nun sukun atau tanwin dikarenakan bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, baik dalam satu kalimat ataupun 2 kalimat. Bacaan ikhfa ini jika dilafalkan dalam bahasa Indonesia umumnya akan berbunyi eng. Huruf ikhfa terdiri dari 15 huruf, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, qaf, kaf. Nah, ikhfa juga terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu ikhfa akrob, ikhfa ausat, dan ikhfa ab'ad. Yang pertama, ikhfa akrob adalah bacaannya samar atau dengung, yang mana samarnya bacaan tersebut lebih mendekati kepada bacaan izhar. Huruf dari ikhfa akrob ini ada 3, yaitu ta, to, dal. Nah, contohnya seperti ini. Min indillah. Nah, ikhfa itu kan dibacanya harus berdengung. Tetapi contoh yang ikhfa akrob itu min indillah, mendekati ke dalam huruf izhar. Jannatin tajri min tin. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu ikhfa ausat. Artinya bacaan samar atau dibacanya dengan samar, di mana samarnya terletak antara ikhfa akrob dan ikhfa ab'ad.
hurufnya yaitu sa, jim, zal, zai, sin, shin, shod, zod, dho, fa. Contohnya min fadlillah. Nah, nun sukun bertemu dengan fa. Contoh yang lainnya anfusihim, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Yang ketiga yaitu ikfa ab'ad. Ikfa ab'ad adalah bacaan yang sangat nampak sekali samar atau dengungnya, sehingga sangat berbeda dengan bacaan izhar. Ikfa ab'ad ini menjadikan suara nun sukun atau tanwin hilang atau tidak terdengar sama sekali, dan biasanya terdengar menjadi ang. Huruf dari ikfa ab'ad ini adalah hurufnya qaf dan kaf. Contohnya yaitu min qabli. Yang kedua yaitu contoh huruf kafnya minkum. Nah, hurufnya yaitu sangat jelas dibaca dengan dengung atau eng. Nah, semoga puas dengan pembahasan yang telah tadi dipaparkan. Terima kasih dan mohon koreksinya jika ada kekurangannya atau ada yang tertinggal penjelasannya. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majlis, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.